Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Raisa Chandra Fauzan. Saya Nafis Kamlatul Alfa. Dan saya Rina Kasih Lestari. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan media pembelajaran kreatif untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar. Tahukah kamu apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah alat bantu penyampaian agar mudah dipahami oleh siswa untuk mencapai suatu pembelajaran. Pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Menurut pengalaman saya, ketika saya diajar oleh guru atau dosen yang terlalu pasif atau formal, itu kurang menyenangkan. Karena kita itu cepat bosan dan ilmu yang masuk di otak kita itu sedikit terhambat karena kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran di luar kelas bisa PJOK, bisa self listening dan lain-lain. Dan media pembelajaran di dalam kelas seperti yang biasa kita lakukan di dalam kelas. Oke, selanjutnya yaitu apa sih fungsi dari media pembelajaran itu? Fungsi dari media pembelajaran yang pertama yaitu sarana menyampaikan informasi, di mana guru akan sangat terbantu apabila menggunakan media pembelajaran, dan anak, murid, atau peserta didik akan lebih mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman dan proses mengingat. Tidak semua anak murid atau peserta didik itu cepat dalam menangkap suatu materi yang disampaikan. Dengan menggunakan media pembelajaran, anak murid akan lebih terbantu untuk memahaminya dan mengingat ilmu yang disampaikan guru tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif, yang inovatif, itu akan membuat anak murid merasa termotivasi, semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu ataupun materi yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu menunjang keberagaman gaya belajar. Banyak sekali peserta didik yang memiliki gaya belajar yang masing-masing. Ada yang menggunakan visual, ada yang harus audio visual ataupun media-media yang lain. Nah, dengan menggunakan media pembelajaran ini akan menunjang atau memenuhi semua gaya belajar yang dimiliki oleh para siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu menghemat waktu dan tenaga kerja, yang pasti sangat membantu guru untuk mengerjakan hal-hal lainnya, karena itu sangat membuat waktu itu menjadi lebih kondusif. Selanjutnya yaitu apa sih macam-macam media pembelajaran itu? Yang pertama, media visual. Media visual adalah media sebuah gambar, di mana contohnya kita memiliki gambar peta dunia. Kita menunjukkan kepada anak-anak, oh ternyata peta dunia itu adalah seperti ini. Jadi anak murid itu tidak hanya serta-merta membayangkan peta dunia itu seperti apa, bentuknya bagaimana, benua itu. Selanjutnya ada juga contohnya PowerPoint, seperti yang sedang kami praktekkan, yaitu PowerPoint, di mana itu akan lebih menarik bagi di mata peserta didik, karena PowerPoint itu lebih berwarna dan lebih kreatif tentunya. Yang media kedua yaitu adalah media audio. Media audio itu dengan menggunakan indera pendengaran. Contohnya kita bisa menggunakan alat speaker atau headphone. Misalnya dalam menjelaskan sebuah bahasa Inggris atau bahasa Arab, kita bisa menggunakan speaker untuk mencontohkan kepada peserta didik bagaimana sih cara pengucapan dialog yang benar, pengucapan kata yang benar dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. Selanjutnya media yang ketiga yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media gabungan antara audio dan visual, yang dimana gambar dan suara menjadi sebuah video atau film. Film yang kita maksud di sini adalah film edukasi yang dimana berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan. Selanjutnya media yang keempat yaitu media interaktif. Media interaktif adalah dimana guru itu bisa membawa suasana kelas agar lebih ceria, lebih happy, dan anak murid betah di dalamnya. Media interaktif itu bisa kita contohkan misalnya kuis. Kuis itu akan membuat adanya komunikasi antara guru dan murid. Guru memberikan soal, murid menjawab soal, dan itu akan membuat adanya kelas yang responsif. Selanjutnya media yang terakhir adalah media lingkungan. Media lingkungan itu yang dimaksudkan adalah kita memanfaatkan lingkungan yang ada dengan terjun langsung ke dalam lapangan
dan kita melakukan observasi atau penelitian. Contohnya kita menanam pohon, itu adalah contoh dari bagaimana sih cara merawat lingkungan, dengan cara menanam pohon. Atau kegiatan service learning yang dimana itu memanfaatkan sosial kemasyarakatan. Yang selanjutnya yaitu prinsip media pembelajaran. Yang pertama, media harus sesuai arahan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Maksudnya yaitu media bukan untuk sarana hiburan, bukan untuk membantu guru menyampaikan materi dengan mudah, tapi untuk membantu siswa belajar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, media harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. Maksudnya yaitu siswa yang memiliki penglihatan kurang akan sulit memahami materi jika menggunakan media dengan visual. Sebaliknya, siswa yang memiliki pendengaran kurang akan sulit memahami materi jika menggunakan media yang bersifat audio. Yang ketiga, guru harus mampu mengoperasikan medianya. Guru itu harus bisa menguasai komputer, LCD, proyektor, dan media elektronik lainnya. Yang keempat, media harus sesuai dengan topik pembelajaran. Misalnya, untuk mengajarkan siswa memahami materi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia, maka guru perlu mencerminkan, misal kayak contohnya grafik, agar siswa bisa memahami materi pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia. Yang terakhir, media harus mendukung metode pembelajaran yang digunakan guru. Media yang digunakan guru itu apa itu? Ceramah, diskusi, dan praktek. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.